UI SDN Pemuda hari ini. Salawat dan salam marilah kita sama-sama curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kepada sahabat dan tabi'in-tabi'atnya serta kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini saya Irma Yulianti, CGP Angkatan 8, CGP Angkatan 8 dengan fasilitator Ibu Lis Indrawati dan pengajar praktek Ibu Bapak Dede Nurdiansa. Di sini saya akan mendapatkan tugas tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di sini di dalam budaya positif terdapat 6 materi. Yang pertama yaitu tentang teori kontrol. Di sini teori kontrol menurut Dr. William Glasser yaitu ilustrasinya bahwa guru itu mengontrol murid. Dan ilustrasi yang kedua yaitu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, serta bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilustrasi yang terakhir yaitu bahwa orang dewasa itu memiliki hak atau untuk memaksa. Di sini untuk Dr. William ada stimulus respon. Stimulus respon di sini yaitu tentang realitas atau kebutuhan. Kebutuhan kita sama, sedangkan apabila dengan dibandingkan dengan teori kontrol yaitu katanya menjadi berubah, yaitu bukan kita sama tapi kebutuhan kita berbeda. Itu jadi stimulus antara respon dan teori kontrol itu perbandingannya sedikit. Yang tadinya di sini tadi contohnya semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di dalam teori kontrol itu gambarannya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi seakan-akan itu kebalikan atau sebaliknya ya. Di sini kita mencoba ubah agar berpandangan sama dengan kita. Namun di sini kita berusaha untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selain itu, orang lain bisa mengontrol saya itu untuk stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrolnya itu berubah menjadi katanya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Di dalam stimulus respon di sini terdapat saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di dalam teori kontrol yaitu Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Sedangkan di sini kita akan membahas tadi tentang budaya positif. Nah, di sini budaya positif atau disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan disiplin mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan disiplin positif itu
lebih berfokus kepada disiplin diri untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin positif itu bertujuan membuat murid menyadari kesalahannya dan memahami berdasarkan motivasi diri, bukan akibat dari paksaan atau hukuman ataupun pujian dari orang lain. Adapun nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif. Sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh William Blaser pada teori kotor tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya di Blaser 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi nilai yang ada di dalam dirinya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu tentang nilai-nilai kebajikan. Di sini adapun nilai-nilai kebajikan dari institusi seperti yang sudah kita ketahui itu yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan yang kedua mandiri, dan yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam yaitu berkebinekaan global. Kita semua sudah tahu ya tentang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu menghasilkan atau menghasilkan sikap murid yang seperti apa? Yaitu dari profil pelajar Pancasila bisa menghasilkan sikap murid itu bisa bersikap toleransi. Kenapa? Tadi kita bergotong royong, berarti bisa itu akibat atau jadi pengaruh atau manfaat dari gotong royong itu bisa anak bisa bersikap toleransi. Yang kedua itu adalah rasa hormat. Rasa hormat itu termasuk ke dalam beriman dan bertakwa. Ada juga yang selanjutnya sikap anak itu menjadi integritas. Dan sikap anak akan menghasilkan sikap yang mandiri. Jadi dari 9 profil pelajar Pancasila itu bisa menghasilkan sikap anak bisa bersikap atau bisa bertindak mandiri. Dan bisa juga menghasilkan menghargai serta antusias. Dan bisa menghasilkan sikap empati, rasa peduli dengan sesama maupun yang ada di lingkungan. Dan yang selanjutnya dan manfaat
dari profil pelajar Pancasila mengakibatkan atau menghasilkan sikap anak yang keingin tahuan, ya. Terus menghasilkan sikap anak yang kreativitas serta bekerja sama, dan yang paling utama itu anak menjadi percaya diri dan komitmen. Itu berikut sikap-sikap yang dihasilkan dari profil pelajar Pancasila. Adapun 9 pilar karakter yang berasal dari profil pelajar Pancasila, yaitu ada 9. Di sini kita yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu amanah, berkata bijak. Dan yang keempat, hormat, santun, dan menjadi pendengar yang baik. Adapun yang kelima yaitu pilar yang kelima adalah dermawan. Jadi anak bersikap dermawan, suka menolong, kerja sama seperti yang sering anak-anak kita lakukan, yaitu bergotong royong membersihkan halaman atau lingkungan sekolah. Dan itu yang keenam, percaya diri, kreatif, pantang menyerah. Percaya diri seperti kita dalam pembelajaran yang berpihak pada murid itu menghasilkan percaya diri. Bagaimana cara menimbulkan supaya anak bisa menimbulkan rasa percaya diri? Yaitu salah satu cara untuk menimbulkan supaya anak lebih percaya diri. Jadi pembelajaran kita menggunakan atau melakukan metode presentasi atau diskusi. Karena dengan diskusi atau presentasi anak bisa mengeluarkan pendapatnya di depan teman-teman yang lain. Jadi anak lebih bisa percaya diri untuk tampil ke depan. Dan yang ketujuh yaitu pilar yang ketujuh itu adalah menjadi pemimpin yang baik dan adil. Menjadi pemimpin yang baik dan adil, contohnya, contoh kecil kita dulu di kelas adalah ketua kelas atau KM. Jadi menghasilkan supaya anak tersebut di mana menjadi ketua kelas itu harus bersikap adil dan baik. Jadi tidak semena-mena kita itu KM, kita itu yang berkuasa, kita itu yang punya hak atas kelas ini. Tidak seperti itu. Jadi bisa menghasilkan supaya anak itu bersikap adil dan baik. Jadi tidak membedakan ini teman dekat, ini enggak dekat, atau ini saya enggak kenal. Jadi yang namanya menjadi ketua kelas berarti tidak membeda-bedakan teman. Itu bersikap adil. Adapun yang pilar ke-8 yaitu baik dan rendah hati. Contohnya baik seperti anak-anak kita sudah bersikap baik. Contohnya apabila anak tersebut melakukan kesalahan, anak tersebut meminta maaf. Adapun juga yang rendah hati, berarti rendah hati itu jadi rendah hati itu baik, tidak sombong, meskipun dia punya atau orang tua yang
Kelebihan apa? Kelebihan berat badan. Kelebihan dalam segi ekonomi, tapi anak tersebut tidak menjadi sombong. Itu yang dihasilkan dari profil pelajar Pancasila. Adapun yang kesembilan yaitu toleransi, cinta damai dan bersatu. Toleransi itu berarti saling membantu, saling peduli terhadap orang lain. Cinta damai berarti anak tidak bertengkar atau tidak sering apa itu namanya? Tidak gaduh, contohnya tidak gaduh di kelas, tidak menjadi provokasi, apalagi ya itu adalah itu merupakan 9 pilar karakter yang dihasilkan dari profil pelajar Pancasila. Adapun 7 kebijakan yang dihasilkan dari profil pelajar Pancasila yaitu anak bisa bersikap empati. Terus yang kedua suara hati. Yang ketiga kontrol diri. Yang keempat anak bisa rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Itu adalah 7 kelakuan penting. Di sini ada proyek nilai-nilai kebajikan, misalkan peduli. Peduli itu seperti apa? Peduli. Salah satu contohnya dari peduli yaitu keterus-terangan. Jadi anak bersikap jujur. Atau peduli dengan lingkungan, yaitu anak mencintai kebersihan atau melakukan kebersihan, membersihkan kelas maupun halaman. Contoh yang lain adalah komitmen. Di sini ada nilai-nilai kebajikan dari peduli, rajin. Contoh yang rajin itu berarti kreatif, ya, anak menjadi kreatif. Di sini karena rajin anak bisa menjadi lebih kreatif. Anak bisa juga semangatnya menjadi lebih semangat. Adapun proyek nilai kebajikan yang dari integritas itu contohnya anak bisa bersikap adil atau keadilan. Dan bisa kita lihat dari sini berikut adalah nilai-nilai kebajikan beserta contoh-contoh atau pemaparannya. Rasa hormat, seperti tadi rasa hormat yaitu bersyukur, percaya diri dan pengertian. Di sini dari yang kedua, berikut itu yang barusan adalah tentang pengertian budaya positif. Dan yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Motivasi, apa itu motivasi? Nah, di sini terdapat motivasi perilaku manusia. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang mana? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua untuk mendapat
imbalan atau pujian. Dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, apa itu hukuman? Nah, hukuman itu bersikap tidak terencana, ya. Jadi kalau hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan akibat dari perbuatannya. Anak tidak mengetahui apa yang akan dilakukan atau konsekuensi yang diterimanya dari hasil perbuatannya. Jadi hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid itu hanya menerima. Suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi hukuman itu tidak ada kesepakatan antara murid dan guru ataupun yang berbuat salah, ataupun mendapatkan pengarahan. Jadi hukuman itu tanpa ada aba-aba, tanpa ada arahan, tanpa ada kesepakatan sebelumnya dari perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi menghukum itu bukan hanya dengan fisik saja, tapi dengan perbuatan, kata-kata yang menyakitkan juga itu sudah termasuk ke dalam hukuman secara psikis. Nah, di sini yang menurutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu agak berbeda sedikit. Kalau tadi hukuman itu hanya satu arah, tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu adalah terencana. Jadi sudah ada kesepakatan antara yang berbuat kesalahan dan yang menghukum atau bukan hukum, jadi memberikan konsekuensi, ya. Jadi sudah pernah dibahas sebelumnya tentang apa akibat yang akan terjadi apabila kita melakukan hal seperti itu. Nah, umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid. Jadi ada percakapan dulu, jadi anak sudah mengetahui akibat dari yang telah dilakukannya. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman anak tidak mengetahui karena tadi bersikap satu arah. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi meskipun murid sudah mengetahui akibat yang perbuatannya yang telah melanggar perbuatannya, meskipun sudah mengetahui, tetapi anak tetap akan tidak merasa nyaman. Jadi anak melaksanakan hukuman atau menerima hukuman itu secara terpaksa.
meskipun sudah tahu apa akibatnya, tapi anak merasa terpaksa. Ini bisa berakibat dalam jangka waktu pendek. Adapun konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan, maka batas waktu yang diberikan atau dilakukan kegiatan murid atau pembelajarannya anak bisa di luar. Misal itu salah satu contoh. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas 3 kali, berarti anak sudah tahu konsekuensinya tidak bisa mengikuti pelajaran. Meskipun anak tersebut sudah mengetahui apa akibatnya, tapi anak tetap merasa tidak nyaman. Selanjutnya, yaitu dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang menghancurkan potensi. Jadi dihukum oleh penghargaan itu bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya, KON juga mengemukakan beberapa pernyataan dari pengamatan. Selama ini tindakan itu tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama. Jadi memberikan penghargaan itu nilainya sama kita dengan memberi hukuman. Namun hukumannya tidak secara berupa fisik, tapi merupakan secara psikis. Jadi mental. Jadi anak akan merasa akibatnya akan merasa ketergantungan, akan merasa da aya si ibu, da keke ku si ibu dibela, da keke di mana itu kita si ibu mah moal naon. Nah, itu mungkin salah satu dihukum oleh penghargaan. Atau misalkan kita sudah biasa ada yang kelas yang lain sudah terbiasa dengan penghargaan, misalkan dengan nilai sekian dikasih apa. Nah, itu atau reward yang kita sebutkan reward, sanes reward. Nah, atau penghargaan. Tapi itu sebenarnya dalam teori ini penghargaan itu atau reward itu merupakan hukuman. Nah, penghargaan atau hukuman itu bisa berpengaruh jangka panjang dan bisa berpengaruh jangka pendek. Penghargaan bisa merusak tadi, jadi akibat atau akibat dari penghargaan tadi berupa hukuman itu bisa merusak hubungan, antara teman dan teman yang lain, atau dengan yang sisirikan. Jadi sisirikan bisa sehingga anak jadi jadi terpisah atau jadi menerima berjauhan. Ya, bisa berakibat jadi pertengkaran. Pertengkaran adu mulut juga bisa ya. Itu bisa sehingga anak yang tadinya berteman karena tadi ada yang saya mah mina
sering dikasih penghargaan, saya sama si ibu diperhatikan sehingga anak tadi sisihkan ya, sehingga bisa merusak hubungan antar teman yang tadinya sahabat bisa jadi tidak bersahabat lagi. Ya, bisa mengakibatkan kecemburuan sosial. Dan akibat yang selanjutnya itu bisa mengurangi ketepatan. Dimana tidak objektif gitu, guru memberikan reward itu tidak efektif, jadi bukan orang yang tidak tepat. Nah, jadi penilaian orang kan berbeda-beda. Bisa jadi anak itu nanti siswa menurut ibu ini baik di sisi ininya, sementara bagi ini tidak, bukannya ini tapi si A yang seperti itu. Jadi tingkat akurasinya kurang gitu. Ya, jadi ketepatannya kurang ya. Itu penghargaan menurunkan. Yang selanjutnya adalah menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas tadi anak karena tadi adanya kekurangan, mengurangi ketepatan sehingga bisa mengakibatkan menurunnya kualitas. Karena tadi kata ibu ini mah ini prestasinya seperti ini atau lebih menonjol dalam bidang yang ini, tapi ketika ganti yang lain tapi beda lagi. Nah, sehingga tadi bisa mengakibatkan kualitas yang ada dalam diri anak itu bisa menurun karena tadi tidak ada kepercayaan diri karena sudah ada seeta aya nama, ada sendiri aya nama. Nah, sehingga kualitas yang tadi anaknya penuh percaya diri bisa karena tadi tidak mengurangi ketepatan sehingga mengakibatkan kualitas juga menurun. Dan selanjutnya bisa mematikan kreativitas. Itu bisa mematikan kreativitas yang tadinya seperti misalkan ini kreatifnya dalam segi sepak bola, tapi dalam yang ini misalkan dalam kaligrafi. Nah, tapi ketika kita tadi kurang tepat dalam mengambil keputusan sehingga bisa mematikan kreativitas. Jadi anak sesungguhnya anak teh kreatif dalam bidang kaligrafi, oleh kita bukan tidak diarahkan anak tersebut di dalam potensinya tersebut, sehingga yang tadinya anaknya sudah ada potensi dalam dirinya dalam bidang misalkan tadi dalam kaligrafi, karena tidak diarahkan maka akan menghasilkan kreativitas, mematikan kreativitas. Terus motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, tadi hukuman itu tadi yaitu secara tiba-tiba, kalau tanpa ada kesepakatan, jadi hanya dari satu arah saja. Sedangkan dari konsekuensi itu anak sudah mengetahui, jadi sudah tahu akibat, jadi sudah ada kesepakatan antara anak dan murid atau pembuat salah dan yang menghukum. Nah, sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki masalahnya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi untuk dari segi restitusi
ini anak merenungi dulu kesalahan perbuatan yang mereka perbuat, sehingga anak tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga bisa kembali lagi ke dalam kelompok, yaitu tadi ke teman. Restitusi juga bersifat kolaboratif, di mana kolaboratif itu mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya. Jadi restitusi itu mengajarkan anak untuk mencari solusi dari apa yang telah dia lakukan. Jadi bukan hanya melakukan saja, tapi anak setelah melakukan kesalahan, anak bisa memperbaiki, bisa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk manfaat restitusi, adapun manfaat restitusi yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Jadi anak itu karena tadi karena anak sudah tahu konsekuensi atau hukuman, terus anak bisa merenungi kesalahan, berpikir solusinya seperti apa, sehingga anak memiliki tujuan di dalam disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dalam melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid membuat evaluasi secara internal tentang apa yang mereka lakukan. Nah, restitusi ini menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang lain atau menguntungkan orang yang berbuat salah. Nah, tadi kita sudah mengetahui tentang hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Selanjutnya kita yaitu membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yaitu tentang peraturan, bukan peraturan, ini kesepakatan yang akan dilaksanakan di kelas, ya, itu ketentuan atau aturan atau perbuatan yang harus dilakukan di dalam kelas. Adapun tahapan menciptakan kebijakan atau menciptakan program kebajikan keyakinan kelas itu, kita melihat dulu susunan kebajikan yang lain. Kemudian kita menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan kita jadikan, yang akan kita buat. Sedangkan di sini dalam perbuatannya yaitu mencurah pendapat antar sekelompok atau orang-orang atau anak-anak. Jadi anak-anak mencurahkan pendapatnya, keyakinan kelasnya yang maunya seperti apa atau untuk apa. Misalkan anak tidak, jadi di dalam ini, jadi anak tidak ribut, tapi di dalam keyakinan itu katanya bukan menjadi anak tidak ribut, tapi jadi bukan tidak berisik, bukan jadi sebaliknya.
Harus kelas, kondusif. Berarti ya seperti itu. Jadi kelas kondusif. Di dalam pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat lebih abstrak pada peraturan. Dan keyakinan itu jangan dibuat terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak anak bukannya dia mengerti, tapi malah dia tidak akan paham apa yang harus dilakukan. Jadi sebaiknya kesepakatan kelas itu dibuat tidak terlalu banyak, dan pembuatan kata-kata keyakinan kelas itu berbentuk positif, tidak berbentuk negatif. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan pendalaman tentang keyakinan kelas. Jadi di dalam keyakinan kelas itu ada yang kegiatan tampak atau seperti tidak tampak. Itu bisa dibuat di dalam tabel. Jadi keyakinan kelas biasanya kalau kita keyakinan kelas itu dipampang seperti piket. Nah, seperti yang kita seperti ini. Jadi di hanya dipampang seperti ditempel atau kita hanya disusun seperti jadwal piket, ya. Nah, di sini kita untuk membuat keyakinan kelas itu ada 3. Yang pertama, tampak seperti tampak bisa dibuat dalam bentuk tabel. Dan yang kedua itu bisa dibuat dalam bentuk tabel Y. Yang satu adalah bentuk tabel T, dan yang kedua bentuk tabel Y. Dan yang ketiga yaitu kegiatan tugas-tugas yang kamu lakukan atau tugas guru sebagai apa, seperti apa, dan tugas murid seperti apa. Berikut adalah contoh keyakinan kelas yang berbentuk T, yaitu tadi tampak positif, tampak seperti, dan tidak tampak seperti. Ini bentuk keyakinan kelas tabel T. Kenapa disebut T? Karena tadi ini garis pemisahnya seperti huruf T. Tampak seperti di sini menghargai, berarti ini sebaliknya. Tadi kan keyakinan kelas itu tidak boleh dengan kata negatif, berarti kan itu cuek atau tidak peduli. Nah, di sini tampak seperti berarti yang maksudnya tampak seperti berarti anak harus melakukan menyimak teman dan guru ketika sedang berbicara. Sedangkan di sini tidak tampak seperti, berarti yang tidak tampak seperti berarti tidak tampak seperti, berarti itu tidak tampak berarti jangan, ya, yang berarti tidak tampak itu tidak kelihatan. Jadi jangan sampai terlihat, jangan sampai dilakukan. Contohnya seperti ini. Di sana menyimak, di sini mendengarkan, tidak mendengarkan dengan baik. Ini berikut contoh tabel T yang bersifat positif. Selanjutnya yaitu tabel T yang selanjutnya kegiatan. Nah, di sini percaya dan menghormati orang lain, berarti itu kalau tadi tentang masalah lebih ke pribadi, kalau ini
tentang percaya menghormati, dan menghormati berarti kita harus lebih peduli dengan orang lain. Masih dibuat dalam bentuk tabel. Kalau tabel budaya positif tadi, kalau budaya positif itu lebih ke diri yang harus dilakukan diri sendiri seperti apa, jadi lebih menghargai diri sendiri. Sedangkan untuk menghormati orang lain berarti sikap anak itu lebih ditampakkan, lebih dimunculkan terhadap orang lain. Nah, ini berikut contoh tabel Y. Tabel Y itu yaitu terdengar, berperilaku, terlihat. Yang mana? Bagaimana kalau terdengar? Contohnya terdengar. Contoh yaitu mengucapkan Assalamualaikum. Berarti itu secara lisan, ya. Secara lisan kita jadi bisa didengar oleh orang lain. Atau bisa ketika anak mau meminjam barang dari teman, tentu sebelum meminjam ada kata maaf, boleh meminjam barangmu, ya itu yang disebut dengan terdengar. Atau bisa ketika kita sudah melakukan atau sudah meminjam, kita mengucapkan terima kasih, itu yang disebut dengan terdengar. Berarti bukan kelihatan, jadi diungkapkan, ya. Jadi itu diungkapkan. Jadi yang maksudnya terdengar itu adalah tentang kedisiplinan positifnya itu diungkapkan sehingga orang lain bisa mendengar. Dan yang berperilaku berarti tentang perilaku kita. Berarti kalau perilaku itu hampir sama dengan yang terlihat, ya, itu hampir sejajar atau hampir sama dengan terlihat. Karena berperilaku seperti apa contohnya? Berperilaku contohnya seperti berbicara dengan jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya. Adapun yang terlihat, berarti kalau terlihat kita semua melihat. Misalkan tadi tersenyum berarti seperti itu Bu Dewi senyum, jadi terlihat tuh Bu Mes, jadi bisa terlihat. Itu baru ningal, gara-gara apa dulu ningal Bu Dewi tersenyum, jadi bukan tersenyum lagi, melainkan jadi tertawa. Itu berarti sudah terlihat. Oh, yang sedikit. Di sini ada yang tadi yang ketiga adalah kegiatan, tugas saya dan tugas kamu. Nah, di sini kalau kita kan sudah terbiasa ya membuat keyakinan kelas, sudah terbiasa dengan membuat. Di sini tugas kegiatan, tugas saya, tugas kamu, berarti di sana yang kita paham itu bukan hanya keyakinan kelas saja, tetapi kita memasang atau memajangnya di dalam buku itu, yaitu tentang tugas saya. Seperti di sini tugas seorang guru, jadi dipaparkan, lebih dipaparkan lagi tugas seorang guru itu seperti apa, harus seperti apa, dan untuk di sebelahnya tugas seorang murid. Ya, jadi itu lebih dijelaskan lagi. Selain dari sikap atau perbuatan yang dilakukan, berarti ada tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan antara guru dan murid. Jadi sudah terpampang jelas. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia
manusia itu terdapat 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup seperti kita ya, makan, sandang, pangan, papan. Nah itu untuk supaya kita bertahan hidup. Yang kedua, kita merasa kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya rasa dikasih sayang atau merasa diterima itu kita bisa di dalam suatu kelompok bisa diterima dengan teman yang lain. Itu bisa merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak berkelompok anak yang satu dengan anak yang lain, atau misalkan anak jadi tengah grup gitu. Nah, berkeloni, tidak berkeloni, tidak bergrup. Nah, itu sehingga itu. Dan yang ketiga adalah merasa kebebasan. Yang ketiga adalah kebebasan. Nunggu banget kebebasan teh bebas. Di sini salah satu contoh kebebasan. Salah satu contoh kebebasannya itu misalkan saya bebas mencurahkan isi hati saya. Ketika saya berada dalam kesal atau sedang sedih atau sedang senang, mau susah mau senang mau sedang menentukan, pasti kita memerlukan kebebasan untuk lebih bebas lagi mengutarakan apa yang kita rasakan. Itu. Kalau Bu Dewi, kebebasan apa yang ingin Bu Dewi? Yang selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kesenangan. Jadi kita itu dalam melakukan hal apapun itu menghasilkan rasa senang. Apabila kita tidak merasa senang, berarti kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu tidak terpenuhi. Walaupun hanya satu tidak terpenuhi, itu pasti tidak akan merasa nyaman, ya. Merasa nyaman, merasa enak itu ketika 5 kebutuhan tersebut terpenuhi. Apabila dari 5 kebutuhan tersebut salah satunya tidak terpenuhi, maka hidupnya akan jadi akan terasa tidak aman, tidak puas. Dan yang kelima yaitu tentang kebutuhan dasar. Yang kelima adalah penguasaan. Penguasaan, contohnya di sini saya sebagai guru. Jadi saya harus lebih berkompeten, harus bisa menguasai materi atau harus bisa mengimplementasikan lagi pembelajaran yang lebih baik lagi kepada anak. Apabila saya masih monoton pembelajarannya, masih tidak ada perubahan, berarti belum ada kebutuhan dasar manusia dalam penguasaannya belum terpenuhi. Itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Di sini yang tentang posisi kontrol. Posisi kontrol itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, posisi yang paling rendah itu adalah posisi sebagai penghukum. Seperti yang tadi, penghukum itu hanya bersifat satu arah, ya. Jadi anak tidak tahu apa yang akan diterimanya karena dari kesalahannya. Nah itu tentu saja akan merasa yang berbuat salah itu tidak nyaman. Dan yang kedua yaitu membuat orang
Jadi kata-kata kita itu seakan-akan bukan, jadi merasa anak tersebut merasa bersalah, jadi bukan menyadari, jadi mau sih merasa bersalah. Jadi lebih ke namanya contohnya dia tonggarannya ngatu tuh, contoh ya, tonggarannya ngatu. Nah itu ya bapak KS nantinya ibu, mungkin ibu dicarikan bapak KS, nah itu. Jadi atau ada kata seperti ini, kenapa kamu ribut, kamu tidak kasihan ya, atau misalkan dengan kata pembuat orang merasa bersalah seperti contoh ketika kita sedang menjelaskan materi, terus anak tersebut tidak memperhatikan, tidak mendengarkan atau tidak menyimak apa yang telah kita lakukan di depan. Terus kita dengan mengeluarkan kata-kata, meskipun kata-kata tersebut diucapkan dengan lemah lembut, tapi kata-kata tersebut ada kata capek-capek, ibu berbicara di depan tapi kamu tidak memperhatikan. Itu adalah salah satu contoh membuat merasa bersalah. Adapun yang posisi 3 yaitu posisi kontrol sebagai teman. Berarti di sini sebagai teman. Jadi kata-kata kita itu lebih akrab, layaknya kita sebagai teman, akrab, terus tidak ada nada tinggi, nadanya seakan-akan kita mendukungnya. Jadi karena kan kalau antar teman itu saling mendukung. Nah, yang keempat adalah monitor atau pemantau. Yang disebut dengan pemantau, kita itu hanya pemantau. Dan yang kelima itu adalah manajer. Nah, dari posisi kelima ini berikut untuk supaya ibu-ibu lebih paham tentang perbedaan. Salah satu yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rose dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di sekolah. Dan melihat bagaimana posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani
menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Ya, jadi dari 5 posisi kontrol tersebut kita yang paling ideal itu adalah posisi manajer ya. Jadi di dalam posisi manajer tadi kita anak menstabilkan dulu identitas, terus melalui dengan keyakinan kesalahannya. Jadi meyakini dulu kesalahannya. Dan yang kedua itu adalah berbentuk itu. Jadi validasi yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
menanyakan keyakinan. Itu adalah posisi untuk segitiga restitusi di dalam posisi kontrol yang memposisikan sebagai manajer. Mungkin dari saya ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, terima kasih ibu-ibu kesempatannya. Mungkin saya bukan memberikan pertanyaan ya, tapi di sini saya memberikan umpan balik dari presentasi yang sudah Ibu Irma sampaikan di aksi nyata budaya positif ini. Saya rasa dari kesekian paparan dari Bu Irma tadi, sebetulnya mungkin ada sebagian yang sudah kita lakukan, tetapi mungkin secara prosedural kita belum paham. Oh ternyata, oh ini toh yang pernah saya lakukan itu ya. Karena saya pahami, saya yakini sendiri, kita memperlakukan anak didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tentu berbeda. Saya memperlakukan siswa saya di kelas 1 itu berbeda. Mungkin perlakuan Bapak Ibu guru yang ada di kelas tinggi di kelas 6 itu berbeda ya. Dari paparan budaya positif tadi Ibu Irma sampaikan, kita semakin membulatkan pemahaman kita bahwa ketika anak didik kita melakukan kesalahan atau untuk meningkatkan kedisiplinan anak didik kita kepada hal yang lebih positif, tentu bukan dari gertakan atau bentakan ataupun dengan konsekuensi yang berat, tetapi ternyata dengan bicara, karena praktik ini Bapak Ibu guru, saya tidak hanya mempraktikkan budaya positif tentang restitusi ini, kita tidak hanya menerapkan di sekolah, yang minimal saja kita lakukan di rumah ya. Kita lakukan restitusi kepada anak kita di rumah, itu sama seperti memperlakukan anak didik kita di sekolah. Ketika anak kita melakukan kesalahan, kita tidak menghakimi bahwa itu salah tanpa mendengarkan alasan dia seperti apa, tapi kita harus menstabilkan identitas dulu, membuat keyakinannya, lalu memvalidasi tindakannya gitu ya, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan identitas itu dengan seperti tadi, itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Kita juga pernah melakukan hal seperti itu. Saya rasa demikian paparan yang begitu panjang tadi, dan alhamdulillah sudah membulatkan pemahaman kita tentang budaya positif. Semoga pada di tahun ajaran baru ini kita dapat sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak didik kita. Salah satunya yaitu dengan mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita di SDN Banda Hati. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Intan. Selanjutnya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah sebuah dialog antara guru atau orang tua kepada murid agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi setelah anak melakukan kesalahan, dia berani bertanggung jawab dan menghasilkan solusinya sendiri. Kita hanya mengarahkan. Di sini yang pertama segitiga restitusi, yang pertama itu tadi segitiga restitusi itu terbagi menjadi ketiga bagian. Yang pertama yaitu segitiga restitusi menstabilkan identitas. Di sini di posisi menstabilkan identitas itu seakan-akan kita mendukung apa yang dilakukan oleh anak. Kita seakan-akan mengiyakan apa yang dilakukan anak. Misalkan yang tadinya
Iya, pantas saja kamu melakukan seperti itu. Oh, semua tentu pernah melakukan kesalahan. Seperti ibu juga pernah melakukan kesalahan. Atau juga jadi posisi di dalam menstabilkan identitas itu kita melakukan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran sehingga anak bisa menggeser identitasnya yang tadi dari identitas gagal menuju identitas yang sukses. Nah, di dalam menstabilkan identitas kita jangan sampai mengkritik anak yang berbuat salah atau dengan kata menyalahkan. Jadi di sini di dalam menstabilkan identitas kita tidak boleh menyalahkan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Jadi tadi kembali lagi ke tadi, kita seakan-akan mendukung apa yang dilakukan mereka. Dan yang kedua itu di dalam tiga institusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di dalam validasi tindakan yang salah, di sini kita bisa menanyakan setelah kita mendukung apa yang dia lakukan. Di dalam tindakan validasi tindakan yang salah di sini kita prinsipnya adalah berupaya memenuhi suatu kebutuhan untuk bergeser menjadi pemikiran yang stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan misalkan seperti ini, ya kamu tentu punya alasan. Tadi di dalam menstabilkan identitas kita seakan-akan mendukung. Ya tentu kamu punya, ya pantas saja kamu melakukan kesalahan seperti itu. Nah, setelah kita mendukung apa yang mereka lakukan, setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah tadi, tindakan yang salah yang dilakukan oleh anak. Setelah mendukung baru kita masuk ke menanyakan apa alasan mereka melakukan kesalahan. Contohnya seperti ini, tentu pantas saja kamu melakukan kesalahan tadi itu masuk ke validasi tindakan. Nah, itu contoh yang kedua itu dalam validasi tindakan yang salah. Tadi seakan-akan tadi mendukung kita menanyakan alasan kenapa kamu mendorong Amel. Nah itu jadi menanyakan ke atas kesalahannya, kenapa dia melakukan hal yang salah tersebut. Jadi menanyakan dulu, setelah kita mendukung baru kita menanyakan kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Kita harus cari tahu dulu apa alasan mereka melakukan kesalahan seperti itu. Atau juga bisa dengan kata di dalam validasi tindakan yang salah, atau kita bisa juga mengungkapkan kata adakah cara yang lebih baik atau efektif yang dapat kamu lakukan supaya tidak membalas orang yang berbuat salah kepada kamu. Nah itu contoh, misalkan ada seorang anak yang sedang bertengkar, terus anak tersebut itu membalas perbuatan temannya yang salah. Di dalam validasi tindakan yang salah tadi kita menanyakan alasan, atau bisa juga dengan cara menanyakan adakah cara yang lain, jangan sampai yang kamu lakukan seperti ini sekarang kamu mendorong, atau kan ada cara yang lain. Menurut kamu ada tidak cara yang lain untuk melakukannya
alasannya kepada anak, alasan apa yang mereka lakukan itu, kenapa mereka berbuat salah. Setelah menanyakan kesalahan, baru menanyakan kembali kepada anak, adakah cara yang lain, yang baik, yang lebih baik untuk dilakukan. Nah, dan yang ketiga, di dalam segitiga restitusi itu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan ini kita bertanya kepada anak pertanyaan-pertanyaan yang sangat bermakna dimunculkan untuk memotivasi anak tersebut secara intrinsik sehingga anak mampu memainkan keyakinan dan tindakan yang salah tadi bisa mencari solusinya sendiri. Itu tadi contohnya seperti yang kita kata-kata yang kita ungkapkan atau pertanyaan yang kita ucapkan itu contohnya bisa kamu ingin seperti apa gitu. Pertanyaan yang kita ungkapkan contohnya adalah kamu ingin seperti apa. Atau juga bisa dengan menanyakan keyakinan kelas yang apakah itu sudah termasuk kepada keyakinan kelas kita atau belum, atau bisa juga dengan kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah kita menanyakan anak tentang keyakinan yang telah disepakati bersama, di sana kita menuju proses pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apakah hal tersebut atau kesalahan yang dilakukan tersebut itu sudah termasuk ke dalam kesepakatan kelas yang atau keyakinan kelas yang telah dibuat atau belum. Nah, kita menanyakan kembali, apa keyakinan kelas yang telah dibuat. Seterusnya kita menanyakan apakah perbuatan tersebut itu termasuk ke dalam keyakinan kelas atau tidak atau belum. Setelah itu bisa juga dengan pertanyaan yang seterusnya, yaitu seperti keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar, atau bisa juga dengan keyakinan kelas yang mana yang belum kalian tunjukkan. Nah, jadi di posisi ini anak mulai merenungi apa yang dia lakukan dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Di sini jadi anak setelah merenungi kesalahan tadi teh, jangan seperti ini. Nah, seharusnya jangan, contoh misalkan tadi ada anak yang mendorong. Oh iya, tadi saya melakukan kesalahan mendorong teman sampai jatuh atau dengan kata-kata mengucapkan dengan kata-kata yang kasar atau yang kotor kepada teman. Oh iya, itu adalah kesalahan. Nah, setelah anak merenungi seperti itu, contohnya nanti kembali anak merenungi, oh iya, tadi tindakan itu salah, tidak boleh seperti itu. Seharusnya kita berbuat kebaikan, atau sebaiknya kita jangan membalas apa yang dilakukan. Justru kita harus membuat teman kita yang berbuat kesalahan itu dengan mengingatkan atau dengan kata-kata yang lembut, jangan seperti itu. Jadi anak lebih berpikir apa yang harus dia lakukan kepada teman yang berbuat salah. Nah, setelah anak menemukan atau memikirkan atau merenungi
mengingat kembali perbuatan tersebut sudah masuk ke dalam keyakinan kelas, atau apakah tindakan tersebut sudah baik atau belum, baru di sini anak tersebut memposisikan tadi mempunyai motivasi intrinsik untuk memperbaiki masalah tersebut. Di sini anak mulai berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya agar masalah tersebut bisa selesai. Jadi agar masalah tidak berkepanjangan, tidak menjadi masalah yang lebih ke depannya. Di sini dari dalam keyakinan kelas, anak contoh seperti ini, anak berpikir, oh ya, saya harus melakukan, sebaiknya saya meminta maaf kepada Amel ya, kepada teman saya ya, karena saya mendorong. Berarti dia berpikir untuk meminta maaf dan tidak akan melakukan kesalahan yang lain. Atau misalkan contoh yang lain, anak misalkan tidak atau lupa mengerjakan PR. Di sana anak membuat di dalam menanyakan keyakinan, anak tadi punya motivasi intrinsik, yaitu oh iya, saya jangan sampai melakukan hal yang sama, berarti besok saya harus mengerjakan PR itu sepulang sekolah harus langsung dikerjakan, supaya malamnya di mana saya lupa atau saya sudah mengantuk, PR tersebut sudah dilaksanakan. Jadi posisi anak tersebut memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya supaya kesalahan tersebut tidak terulangi lagi, tidak kembali lagi ke dalam kesalahan yang sama atau bahkan kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi sebelum anak melakukan kesalahan, dia akan berpikir kembali, jadi iya, kemarin kita seperti itu dihukum, atau kita kemarin mendapatkan konsekuensi. Nah, di dalam keyakinan kelas berarti si anak berpikir untuk tidak mengulangi lagi apa yang dia lakukan dan memikirkan apa yang harus dia lakukan supaya memperbaiki masalah atau tidak memunculkan masalah yang baru. Untuk lebih paham tadi, jadi segitiga restitusi itu ada 3 ya. Yang satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu tadi menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi supaya ibu-ibu lebih meresapi atau ibu-ibu lebih menghayati, di sini saya sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi kepada anak yang telah melakukan kesalahan. Berikut adalah contoh video atau tayangan yang pernah saya lakukan kepada anak. Nah, di sini awal sebelum anak bertindak, misalnya di sini saya akan menayangkan video segitiga restitusi yang saya lakukan. Awal permasalahan anak ini yaitu, jadi pada suatu hari sebelum bel masuk, anak-anak seperti biasa ya bermain, ada yang bermain di lapangan, ada yang bermain di kelas, ada yang mengobrol, ada yang jajan.
di kelas sebelum bel masuk bermain. Nah ternyata ada suatu kejadian, yaitu ketika mereka sedang mengobrol, sedang asik bercanda, ternyata ada teman mengatakan dengan mengatai atau mengejek temannya dengan kata-kata yang tidak pantas, sehingga anak yang dikata-katai atau diejek tersebut marah karena tidak menerima kata-kata temannya tersebut itu karena menyakitkan perasaannya, sehingga anak tersebut menjadi bertengkar dan anak tersebut sampai yang tadi diejek atau dengan kata-kata yang tidak sopan itu, sehingga anak mendorong melakukan kesalahan fisik kepada teman yang berbuat salah. Berikut adalah contoh skenario segitiga institusi yang saya lakukan. Nah, untuk kasus yang kedua itu tadi peristiwa yang satu sebelum masuk. Nah, untuk peristiwa yang kedua, kasus yang kedua yaitu pada waktu istirahat. Jadi ketika jam istirahat itu anak-anak sedang bermain, ya. Biasanya kalau anak laki-laki itu di sekolah kita kebanyakan itu adalah bermain bola. Nah, kebanyakan anak laki-laki itu bermain bola. Berikut di dalam kasus ini, ketika waktu istirahat ada kelas 6 itu sedang bermain bola di depan halaman kelas 5 di bawah, ya, di ruangan bawah. Jadi anak-anak tersebut, anak-anak kelas 6 bercampur dengan anak-anak kelas yang lainnya bermain bola di lapangan. Nah, tidak sengaja ketika mereka sedang bermain bola, ternyata bola tersebut ada seorang anak yang menendang bola tersebut itu mengenai wajah Ibu Isma yang sedang berada duduk di kelas 5, karena beliau sedang melakukan rekapan nilai, ya, sedang merekap nilai hasil ujian, hasil PKT-nya, hasil ulangan karyanya. Jadi Bu Isma sedang melakukan di kelas, sedang melakukan rekap nilai. Ternyata bola tersebut mungkin tadi nendangnya terlalu keras sehingga bola tersebut melayang kepada wajah Ibu Isma. Jadi waktu itu bola tersebut mengenai pas wajah Ibu Isma, ya Bu, pas kena ini pinggir, hampir kena mata. Ya, beliau sangat kaget ketika sedang khusyuk merekap nilai ulangan. Ternyata ada bola yang menghampiri tiba-tiba dengan tendangan boom, nah itu ke wajah. Jadi otomatis beliau merasa kaget. Jadi gimana? Sedang khusyuk, ternyata ada bola yang melayang ke wajah. Sampai karena mungkin tadi sedang khusyuk, terus kena bola kaget, sehingga waktu itu beliau hampir mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena tadi kaget sekaligus sakit. Nah, itu mungkin yang dari kasus tersebut, dari kasus yang kemarin itu saya angkat, saya jadikan sebuah video dalam penanganan kasus segitiga restitusi. Sama dalam kasus segitiga restitusi ini saya memposisikan saya itu di posisi manajer. Berikut adalah video untuk penyelesaian masalahnya.
Nah, Ibu tadi dengar laporan dari Bu Risma, katanya kalian sedang berada dalam masalah. Ada yang bisa Ibu bantu? Apa yang terjadi? Ya Bu, pada jam istirahat kami menemui bola di lapangan dengan kelas 5. Kemudian kami dengan tidak sengaja bola terkena wajah Ibu Isma. Ketika beliau sedang duduk di kursi duduk bawah kelas 5. Oh, jadi ketika istirahat kalian bermain bola di lapangan, lalu tidak sengaja bola tersebut mengenai wajah Ibu Isma yang ada di kelas 5. Apakah ada informasi yang mau kalian tambahkan? Tapi, kenapa tapi? Apa kalian tahu kalau kalian sekarang berada dalam masalah? Apa masalahnya? Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi di sini Ibu mau kita sama-sama mencari penyelesaian, mencari solusi apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Karena semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Sangat manusiawi sekali ya, jadi setiap orang itu punya kesalahan dan itu manusiawi. Namun setiap tindakan atau apapun yang kita lakukan itu pasti tentunya ada alasannya. Seperti kalian tadi ketika istirahat bermain bola di lapangan itu tentu ada alasannya. Coba kira-kira apa alasannya? Ya Bu, menurut gue itu tentu tentunya bisa bantu orang yang Baiklah, Ibu di sini sudah sangat menyenangkan. Bisa terlihat langsung dari wajah kalian ketika bermain bola di lapangan. Karena bermain bola di lapangan itu termasuk permainan anak laki-laki
Jika kalian tidak memilihnya, apakah kalian bersedia memperbaiki-nya? Apa rencana kalian untuk memperbaiki masalah ini? Tepat sekali karena kalian lakukan ini, yaitu meminta maaf dan bermain lebih berhati hati. Nah, ya tadi kita harus lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Betul sekali, tepat sekali. Ibu sangat mendukung kalian melakukan keyakinan kelas kita. Tepat sekali yang akan kalian lakukan sekarang ini. Sekarang kalian boleh lanjutkan istirahat. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi. Kami dari kelas 6 SDN Gunung Hati. Pada awalnya kami takut dipanggil ke kantor oleh semua. Kami takut dihukum atas perbuatan yang kami lakukan. Semoga Ulama hanya memberikan nasihat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi Dan memberikan solusinya untuk kami bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari analisis kasus 2. Nah, pada kasus 2 yang barusan kita lihat bersama-sama yang saya lakukan itu awalnya saya tidak tahu ya karena anak-anak sedang bermain bola, saya tidak tahu. Nah, ternyata permasalahan di sini bukan karena anak-anak bermain bolanya, tapi di sini masalahnya anak tersebut setelah melakukan kesalahan tidak berani bertanggung jawab. Kenapa? Nah, tidak bertanggung jawabnya yaitu meminta maaf kepada Ibu Isma. Malah anak tersebut tetap melanjutkan bermain bola. Nah, dari refleksi dari kasus yang barusan kita lihat yang saya lakukan kemarin, di sini nilai kebajikan dari nilai positif yang saya munculkan di sini itu yaitu bahwa anak harus berani bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, sekalipun itu kesalahan. Jadi anak tersebut harus berani mengakui kesalahan. Jadi jangan sampai lari dari masalah, karena untuk lari dari masalah itu bukan penyelesaian masalah, namun akan menambah masalah yang baru. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia harus tanggap, saya berbuat salah. Jadi jangan sampai mengakui kesalahan, ya. Jadi anak itu bukan hanya anak saja, kita juga apabila melakukan kesalahan harus berani bertanggung jawab. Yaitu yang pertama mungkin dilakukan adalah meminta maaf kepada orang yang telah kita lukai atau yang kita telah membuat kesalahan. Setelah meminta maaf, bukan hanya cukup dengan minta maaf, tetapi di sini disiplin positif yang saya lakukan itu setelah meminta maaf, setelah berani bertanggung jawab meminta maaf, anak juga harus memperhatikan, memperdulikan
ketika bermain sepak bola harus peduli dengan lingkungan yang ada, sehingga mereka harus berhati-hati lagi di dalam bermain, jangan sampai merugikan orang lain. Selain itu, ketika sesudah minta maaf, terus melihat orang-orang yang ada di sekeliling apakah itu akan menyakitkan orang lain atau merugikan orang lain, kita nilai positifnya di sini yaitu berarti harus bisa memperbaiki masalah atau memperbaiki sikap kita untuk kedepannya, untuk selanjutnya, ya. Jadi bukan hanya meminta maaf saja, tetapi harus mampu jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang lain, terutama tadi yang utamanya kita apabila melakukan kesalahan harus berani meminta maaf. Itu mungkin refleksi dari analisis studi kasus 2 yang saya lakukan waktu kemarin setelah PAT. Ya, itu mungkin dari saya dicukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Ismat Halimatus Sadia selaku guru kelas 5 dari Sekolah SDN Pemedar Harti. Oke, refleksi yang bisa saya berikan kepada Bu Irma tadi, dari pemaparan tadi yang Bu Irma jelaskan, alhamdulillah sangat bisa dipahami dan juga baik. Dengan materi tersebut saya bisa memahami posisi saya sebagai pendidik. Selain itu, saya juga dapat mengetahui atau memahami 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh pendidik, ya. Di antaranya yaitu yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, dari situlah contoh-contoh itu saya mengetahui di mana saya harus memposisikan saya sebagai pendidik. Selain itu, untuk kedepannya insya Allah saya juga akan membuat keyakinan kelas di kelas 5. Terima kasih ilmunya Ibu Irma telah memaparkan materinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Saskia Putri dari SDN Pemedar Harti. Saya senang sekali diajak berdiskusi sama Bu Irma. Beliau menegur saya tidak di depan banyak orang, tetapi beliau memanggil saya ke kantor. Diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam diskusi tersebut, kita harus memahami dan melaksanakan kegiatan kelas yang telah dibuat. Misalnya, saya harus lebih menjaga lisan, saya berbicara sopan, tidak menyakiti perasaan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan.